Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun kartu iuran SPP yang akan kita buat kali ini yaitu yang begini teman-teman ya. Ini berbeda dari kartu iuran SPP yang sebelumnya kita buat. Kali ini timbal balik teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita buat saja ya. Nah, yang pertama itu kita atur dulu halamannya teman-teman. Kita atur halamannya di menu layout dan kita pilih kertas ukuran A4 ya. Kemudian kita ubah orientasinya ke landscape ya, karena kita nantinya akan kita buat dan kita bagi menjadi 3 kartu iuran ya. Oke, selanjutnya kita ubah marginnya teman-teman. Sini saya akan menentukan ukuran margin itu di 1 cm ya setiap sisinya. Jadi kita pilih 1 cm. Oke, selanjutnya yaitu kita bagi ya. Nah, di sini saya membagi halaman ini menggunakan tabel teman-teman. Nah, kita masuk ke menu insert lalu pilih tabel. Nah, berhubung nanti kita akan membuat 3 kartu iuran, maka saya akan membuat 3 kolom ya, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita atur tingginya seperti ini ya. Nah, kita buat halaman baru dan kita buat lagi teman-teman. Tabel ya. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita lihat dulu ukuran tinggi kolom ini 18,25. Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini halaman awal ini akan saya buatkan sampulnya ya. Biasanya halaman sampulnya itu ini kita taruh di tengah ya. Nah, seperti ini. Kita ubah alignmentnya ke sini. Alignment center ya, yang ada di menu layout di tabel tools ya. Nah, kemudian kita ketikkan dan di bawahnya itu ada nah contohnya seperti ini ya. Lalu kita minta saja supaya seperti ini biasanya kita tebalkan ya, dan ukurannya kita juga bisa mengubah jenis tulisannya ya. Ini bagus sampai. Sedangkan ini bisa kita besarkan ininya ya. Kita bolehkan dulu semua. Ini kita ubah juga ya jenis fontnya. Ini bisa dibesarkan teman-teman seperti ini. Untuk ini ubah juga. Dan ini juga kita kecilkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pasang logonya di tengah ya. Nah, kita buat logonya dulu. Contohnya seperti ini ya.
ukurannya bebas teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita copy ya, bisa kita copy ke kolom di sebelahnya. Ini copy. Nah seperti ini ya. Oke, halaman pertamanya itu yaitu halaman sampulnya sudah jadi ya. Sekarang kita pindah ke halaman ininya. Nah kalau halaman ininya kita bisa mengcopy paste tulisan yang di sini ya. Nah ini nama yayasannya, tulisannya saja ya. Kita copy paste seperti ini. Lalu kita kecilkan. Seperti ini ya. Kita buat copy-nya teman-teman. Dan kita copy dan pastikan di sini. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Tugasnya kita bisa membuatnya dengan Shapes ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, udah ya. Udah kartu iuran SPP. Uang itu tahun 2000 berapa ya? Kita buat ya. Kita ubah jenis fontnya. Nah, lalu kita enter lagi dan kita ubah alignmentnya ke samping kiri ya. Nah di sini kita bisa membuat atau mengetikkan nama ya. Nama, nomor induk, dan kelasnya ya. Setelah itu ini kita ubah supaya agak jarang ya. Nah seperti ini. Kemudian kita buatkan, kita ubah indentasinya ya. Nah seperti ini, dan kita buatkan left tab-nya ya untuk titik 2-nya. Oke.
Nah, untuk memfungsikan laptopnya supaya rata teman-teman, tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu tahan ya, jangan dilepas dulu, kemudian tekan tombol tab seperti ini ya, lalu kita buatkan titik 2 sama dengan dibuatnya. Karena kalau kita tidak menekan tombol kontrol terlebih dahulu, langsung tombol tab, maka kursornya akan berpindah ke kolom sebelahnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, di sini di bawahnya ini kita bisa membuat tabel ya, tabel untuk mencatatkan keterangan pembayarannya. Kita membuatnya menggunakan tabel. Kita buat di sini insert tabel. Barisnya ada 12 dan kolomnya itu ada 4 ya. Jadi 4 saja. Seperti ini ya. Oke. Ini bisa ditinggikan ya. Nah, besar-besarkan tabelnya supaya tidak terlalu kosong di sebelah bawahnya teman-teman. Oke. Langsung kita ubah dulu alignmentnya. Nah, ini tanggal. Sini ada bulan. Sini ada besaran bayaran. Dan di sini ada parameter. Oke. Kita boldkan ya. Sini bulannya bisa kita tuliskan ya. Oke, ini sudah teman-teman. Selanjutnya kita ke bawahnya itu ada biasanya tanda tangan dari kepala sekolah teman-teman ya. Ya, di sini bisa ada tulisan mengetahui. Seperti ini ya. Di bawahnya ada kepala sekolah. Nah, seperti ini. Di bawahnya itu ada kolom namanya ya. Bisa dipanjangkan sedikit teman-teman, siapa tahu namanya panjang ya. Biasa di bawah juga itu ada NIP-nya ya. Nah, seperti ini. Ada NIP dari guru tersebut. Ini kita nah, supaya berdekatan. Ini kita geser ke sebelah kanan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ininya bisa kita ubah ke tengah alignmentnya ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita besar-besarkan teman-teman. Nah, 12 ya. Ini juga bisa kita besarkan seperti ini. Kopnya juga bisa kita besarkan ya, karena terlalu kecil teman-teman kayaknya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu, mantap sekali ya jadinya. Nah, ini kita ubah posisi titik 2-nya ya, menjadi kesinambungan. Ini bisa teman-teman kasih semacam garis atau titik-titik ya, seperti ini.
dan bisa juga kita ubah warnanya ya, tidak terlalu terang teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya juga di sini ada semacam peringatan ya, atau pemberitahuan. Kita buat menggunakan text box teman-teman. Kita gunakan text box. Biasanya itu tulisannya nah seperti ini ya. Oke, mudah sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, mudah sekali ya. Ini bisa kita langsung copy pastekan ke kolom lainnya ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, berikutnya itu cara yang paling penting ya teman-teman. Itu cara kita ngeprintnya supaya yang halaman pertama ini bisa pas dengan halaman kedua ini timbal balik ya. Bagaimana caranya? Ada triknya teman-teman. Oke, langsung kita print ya. Oke, untuk halaman pertama ini, tapi cara ini kita harus menggunakan printer Canon teman-teman. Kalau pakai printer lain, saya kurang tahu ya apakah bisa atau tidak. Tapi di printer Canon ada fiturnya teman-teman yang bisa kita gunakan. Masuk ke menu atau tampilan print, kemudian pilih printer properties ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu page setup. Lalu pada bagian page layoutnya teman-teman ubah dari normal size ke borderless ya. Dan pilih jenis kertasnya itu plain paper, lalu klik OK dan klik OK lagi untuk menyimpan pengaturan.
Nah, selanjutnya ubah settingan printernya dari print alt page ke print current page teman-teman, karena kita hanya fokus dulu untuk ngeprint halaman sampulnya ini. Oke, setelah itu teman-teman klik print untuk melanjutkan ke tahap pencetakan. Oke, di sini saya menggunakan kertas biasa ya, kertas biasa A4 ukuran A4 ya. Jadi kita langsung print saya teman-teman. Oke, kemudian hasil printnya ini kita putar ya begini teman-teman, bagian kosongnya di atas, lalu kita masukkan ke printer kembali ya. Nah, ingat ya, bagian bawahnya ini yang pertama kali keluar dari print, hasil print kita balik, lalu kita taruh kembali dengan posisi yang sama, tapi bagian kosongnya itu kita taruh di depan ya. Selanjutnya untuk halaman keduanya ini, teman-teman masuk kembali ke printer properties, lalu masuk lagi ke page setup dan ubah ya. Kita checklist ini rotasi 90 derajat. Checklist. Oke, kemudian klik OK lagi untuk menyimpan pengaturan dan klik print untuk melanjutkan ke tahap pencetakan. Oke, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, kayaknya pas ya. Oke, saya potong dulu ya. Jadinya seperti ini teman-teman ya, setelah kita potong seperti yang teman-teman lihat. Nah, juga kita balik. Nah, untuk pinggirannya, garis pinggirannya ini pas ya. Nah, kecuali yang di atasnya ini teman-teman. Tapi untuk yang garis di atasnya ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena yang berpengaruh itu yang sebelah kiri kanannya biasanya teman-teman. Nah, akan jelek kelihatan jika kiri kanannya itu tidak pas garisnya ya, garis potongnya tidak pas. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dan jika teman-teman ingin memperbanyaknya, misalnya ada 30, nah, jadi caranya itu teman-teman print terlebih dahulu bagian ininya sebanyak 30 ya, 30 kopi, 30. Dan setelah itu teman-teman lanjutkan ke halaman 2-nya 30 juga, supaya tidak satu persatu di print ya, kembali balik. Oke teman-teman. Nah, itulah cara untuk membuat kartu iuran SPP bolak-balik di Microsoft Word. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya.